Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sebelumnya untuk waktunya semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi aplikasi Darwin Box Recruitment pada PT MAP. Di mana di sini anggotanya terdapat dengan saya sendiri Agnes Wulandari, kemudian ada Dwi Cahyo Putra, yang ketiga ada Virus Nazihah Anwar, keempat Ronaldo, dan yang terakhir Hendro Saputro. Kemudian untuk pembahasan yang pertama tentang pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Virus. Baik, terima kasih Kak Agnes. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilannya suatu perusahaan. Pegawai yang berkualitas akan memungkinkan perusahaan untuk mengelola kegiatannya sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai. Salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan adalah proses rekrutmen. Salah satu dari dasar pengembangan bisnis di PT MAP merupakan suatu bisnis dalam bentuk usaha besar di bidang retail yang sudah cukup lama berdiri dengan mengalami pasang surut dalam suatu bisnis. Dalam survei pendahuluan diketahui bahwa sumber daya manusia, tepatnya karyawan yang bekerja pada suatu divisi, memiliki perputaran karyawan yang terbilang tinggi. Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum terkendalikan, karena titik masalah bisa dari kedua pihak, antara karyawan yang bersangkutan dan juga bagian personalia dalam melakukan fungsi operasional SDM. Perusahaan PT MAP sendiri menggunakan aplikasi untuk mempermudah proses rekrutmen pada perusahaan yang di mana Darwin Box adalah platform HRMS cloud yang menangani semua kebutuhan SDM di sebuah perusahaan. Aplikasi Darwin Box menyediakan antarmuka yang sederhana dan digunakan salah satunya untuk kelola rekrutmen pada perusahaan. Namun, di balik kelebihan dari aplikasi Darwin Box yang digunakan oleh PT MAP, tentu saja ada kekurangan dalam penggunaan aplikasi tersebut, yang belum maksimal dalam proses rekrutmen, yaitu penerimaan dokumen pelamar masih menggunakan hard copy. Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang runtut, diantaranya adalah melakukan identifikasi masalah, lalu pemeriksaan lapangan, lalu pelaksanaan audit, lalu melihat proses Darwin Box, lalu melihat hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Agnes. Terima kasih, Virus. Di sini yang pertama akan saya jelaskan mengenai identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah menjadi tahap paling awal dalam penelitian yang dilakukan untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian ini. Dan yang kedua adalah pemeriksaan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti mendapatkan beberapa informasi dengan mengumpulkan berbagai data dengan user aplikasi Darwin Box dengan menggunakan beberapa langkah yang dilaksanakan seperti wawancara, melakukan observasi langsung, dan penyebaran kuesioner. Berpedoman pada hasil survei, wawancara, dan hasil rekapitulasi dari penyebaran kuesioner, tabel 1 adalah data responden kuesioner. Kemudian, dalam proses ini, peneliti melaksanakan audit evaluasi dan monitoring sistem informasi akademik menggunakan kemudian dalam audit evaluasi penelitian menggunakan tingkat kapabilitas COVID-5 untuk parameter ataupun pedoman jawaban dari kuesioner responden yang berpedoman pada kerangka COVID. Kemudian isi dari kuesioner tentang beberapa pernyataan yang berdasarkan domain MEA atau kita sebut sebagai monitoring, evaluate, and access. Yang pertama adalah MEA 01 atau monitoring dan evaluate performance and con performance. Pada proses ini
berisi 5 pernyataan mengenai proses-proses berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja Darwinbox tentang bagaimana kegiatan monitoring dilakukan, bagaimana hasil dari monitoring itu ditindaklanjuti. Kemudian MEA 02 atau kita sebut dengan Monitor System of Internal Control. Pada proses ini berisi 6 pertanyaan mengenai proses-proses yang terkait dengan kegiatan pengawasan sistem pengendalian internal. Yang untuk yang terakhir adalah MEA 03 atau kita sebut dengan Monitor and Evaluate Compliance with External Requirement. Pada proses ini berisi 4 pernyataan tentang proses yang terkait evaluasi, pengawasan, dan pemantauan kegiatan, kepatuhan peraturan, ketetapan, serta kebijakan lain. Next slide. Kemudian pencapaian berdasarkan domain. Di bawah ini adalah tabel dan hasil grafik pengukuran level proses kematangan evaluasi sistem aplikasi Darwinbox menggunakan kerangka kerja COVID-5 domain MEA. Untuk tabel di bawah ini akan dijelaskan oleh Saudara Putro. Silakan. Baik, terima kasih Kak Agnes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel yang pertama yaitu MAE 01. Jadi di sini ada subdomain MAE 01 yaitu berjumlah 90 responden. Kemudian di rata-ratanya ada 3,60. Jadi ini jumlah itu diambil dari seluruh responden di MAE 01. Kemudian untuk rata-rata responden ini diambil dari 90 dibagi dengan jumlah orang yang disebarkan kuesioner yaitu sebesar 25 orang, nanti jadi hasilnya ketemu sebesar 3,60. Kemudian di MAE 0102 itu berjumlah 99 dan rata-rata respondennya 3,96. Kemudian di MAE 0103 itu berjumlah 89 dan rata-ratanya yaitu 3,56. Kemudian di MAE 0104 berjumlah 78 dan rata-rata respondennya adalah 3,12. Kemudian di MAE 0105 berjumlah 80 dan rata-rata respondennya. Rata-rata subproses ini diambil dari hasil rata-rata responden ini semuanya dijumlah dari MAE 01 sampai MAE 05. Kemudian untuk rata-rata proses ini diambil hasilnya dari rata-rata subproses dibagi dengan rata-rata responden. Nanti ketemu hasil 3,48. Kemudian di domain MAE 02 sama juga itu ada MAE 0201 jumlahnya 97 dengan rata-rata responden 3,88. Kemudian ada MAE 02 dengan jumlah 96 dengan rata-rata responden 3,84. Kemudian di MAE 0203 berjumlah 94 dengan rata-rata responden 3,76. Kemudian di MAE 0204 berjumlah 78 dan rata-rata responden 3,12. Kemudian di MAE 0205 berjumlah 92 dengan rata-rata responden 3,68. Kemudian di MAE 0206 berjumlah 91 dengan rata-rata 3,64 dan untuk rata-rata subprosesnya itu adalah 21,92 dan rata-rata prosesnya didapatkan 3,65. Kemudian di MAE 03 dia di subdomainnya mendapatkan jumlah 72 dengan rata-rata responden 2,88. Kemudian di MAE 0302 dengan jumlah 70 dengan hasil 2,80. Kemudian di subdomain MAE 0303 yaitu mendapatkan jumlah 81 dengan rata-rata responden 3,28. Dan selanjutnya di MAE 0304 mendapatkan jumlah 75 dengan rata-rata responden 3. Dan kemudian rata-rata subprosesnya yaitu 15,6 dan rata-rata prosesnya itu 3,90. Dan untuk nilai tingkat capability ini diambil dari hasil 3,48 yaitu rata-rata prosesnya ditambah 3,65 dan 3,90 dibagi 3, nanti hasilnya ketemu jadi 3,68. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari jawaban seluruh responden, maka peneliti mendapatkan hasil tingkat kapabilitas saat ini sebesar 3,68 di range level 0 sampai 5. Nilai tingkat capability paling tinggi pada domain MA03 yakni 3,90. Dan untuk nilai paling rendah pada domain MA03 yakni 3,48. Untuk domain
paling tinggi MA03 yakni 3,90 untuk nilai paling rendah pada domain MA01 yaitu 3,48. Dan selanjutnya untuk pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Hendro Saputro. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Cahyo. Jadi untuk pembahasannya, jadi model kapabilitas merupakan alat untuk mengukur agar dapat mengetahui seberapa besar kinerja dari sistem rekrutmen pegawai. Pelaksanaan pengukuran mendapatkan hasil penilaian mengenai kondisi saat ini berdasarkan proses domain monitoring, evaluate and assess atau disebut MEA atau disingkat MEA. Pada pengukuran tingkat model kapabilitas ini, pengambil data melalui kuesioner. Responden yang terlibat ada 25 pegawai. Untuk mendukung kegiatan evaluasi dan pemantauan sistem informasi akademik ini, maka didapatkan hasil kuesioner yang sudah dibagikan dan hasil kuesioner akan diproses dan dilakukan beberapa perhitungan juga akan dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata perhitungan dari masing-masing domain dan subdomain untuk seluruh responden. Yang kedua, nilai dari tingkat model kapabilitas. Proses didapat dengan menghitung rata-rata seluruh proses subdomain dan domain. Ketiga, representasi dari situasi dan kondisi kinerja sistem informasi akademik. Di sini ada tabel. Yang pertama, skala 0,00 sampai 0,50 itu tingkat capability modelnya adalah 0, masuk ke incomplete process. Yang kedua ada 0,51 sampai 150, tingkat capability modelnya 1, masuk ke performance process. Oke. Yang ketiga 1,51 sampai 2,50, tingkat capability-nya adalah 2, masuk ke manage process. Yang keempat 2,51 sampai 350, tingkat capability-nya 3, masuk ke established process. Yang kelima 3,51 sampai 450, tingkat capability-nya 4, masuknya ke predictable process. Yang ketujuh 4,51 sampai 5, itu tingkat capability modelnya 5, optimist process. Next. Oke. Di sini ada kontrol proses TI, yaitu MEA 01, rata-rata per prosesnya 3,48, tingkat model capability-nya adalah established process, terus kontrol proses TI-nya MEA 02, rata-rata prosesnya 3,65, tingkat model capability-nya adalah predictable process. Terus yang ketiga, kontrol proses TI-nya MEA 03, rata-rata per prosesnya ada 3,90, tingkat model capability-nya adalah predictable process. Nah, setelah diproses hasil perhitungan masing-masing subdomain dan domain, maka didapatkan gambaran tentang proses berjalan sistem informasi akademik yang telah dilaksanakan. Pencapaian saat ini walaupun sudah berjalan baik, akan tetapi masih jauh dari cita-cita yang akan dicapai oleh organisasi. Hal itu dapat terlihat di tabel pencapaian berdasarkan domain. Terima kasih Mas Hendro. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil dari capability level tingkat kemampuan PKP dalam pengelolaan aplikasi Darwinworks yang berpedoman pada domain MEA berada pada nilai 3,68 atau mendapatkan tingkat model capability-nya predictable process. Nilai ini walaupun terbilang baik dan secara penilaian sudah berjalan dengan baik, sistem sudah diterapkan, direncanakan, dan dimonitor dengan baik, akan tetapi masih cukup jauh dari level yang diharapkan. Berdasarkan analisa, evaluasi, dan hasil aplikasi Darwinworks menggunakan COVID-5, domain MEA terdapat beberapa saran, yaitu pertama, MEA 01 didapatkan hasil 3,48 atau established process di level 3. Kedua, MEA 02 mendapatkan hasil 3,65 predictable process pada level 4. Dan yang ketiga, MEA 03 dengan hasil 3,90 predictable process pada level 4. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Agnes. Terima kasih sebelumnya semuanya. Untuk presentasi dari kelompok 2 sudah selesai.
Terima kasih untuk waktunya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau di e-learning di MyElnusa. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.